tiba-tiba berdiri tinggi sekitar setinggi jendela lah gitu. Perawakannya tuh kayak wanita, rambut panjang, pakaian putih, tapi gak ada mukanya, rata. Mukanya rata. Mukanya rata. Tiba-tiba berdiri tinggi sekitar setinggi jendela lah gitu. Perawakannya tuh kayak wanita, rambut panjang, pakaian putih, tapi gak ada mukanya, rata. Mukanya rata. Mukanya rata. Saya kaget. Coba komentar. Awalnya saya kira itu cuman mungkin halusinasi atau ketakutan saya. Iya. Saya coba merem, coba tidur, nggak bisa lihat lagi. Masih ada sekitar hampir setengah jam lah. Sosok itu berdiri di sini. Di sini? Iya, di sini, tepat di sini. Kalau bisa di-shoot ini. Nah, ini kamar saya dulu waktu saya SMP itu di sini. Iya. Berdiri di sini. Saya kaget sampai saya baca-baca sebisa saya. Iya. Ya mungkin karena saya penakut ditambah gugup, takut gitu. Sehingga yang saya ingat tuh waktu itu saya baca Fatihah, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu gak ada yang beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Kali Suka ya. Jadi kali ini channel Kali Suka akan pindah genre. Kita akan masuk ke genre yang lebih wah gitu ya. Karena biasanya saya suka explore yang macam-macam. Jadi kali ini kebetulan ada sedikit cerita yang memang menarik untuk didengar dan mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi buat kita semua, buat teman-teman yang nggak tahu bahwa kita ini kan manusia yang berdampingan dengan alam yang lain gitu. Nah kebetulan yang ada di sini adalah sahabat saya. Perkenalkan, di sini ada Mang Bodong. Assalamualaikum Mang Bodong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sama Mang Bodong ini kita akan bercerita tentang pengalamannya Mang Bodong terkait hal-hal yang sifatnya berbau-bau mistis gitu. Jadi hal-hal apa ya? Jadi di samping dunia kita ada dunia lain yang mungkin dialami oleh Mang Bodong gitu. Nah mungkin awal ceritanya kira-kira gimana nih Mang Bodong? Mang Bodong ini kan kalau saya orang biasa gitu yang mungkin tidak memiliki kelebihan, sementara Mang Bodong diberikan satu kelebihan sampai bisa melihat makhluk di luar atau makhluk dunia lain lah ya, sebutnya makhluk dunia lain aja ya. Gitu. Nah kira-kira pengalaman pertamanya nih Mang Bodong, pertama kali Mang Bodong itu bisa menyadari hal-hal seperti itu kira-kira dari kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan lah untuk berbagi pengalaman.
tujuan saya mungkin bercerita ke Pak Jai atau ke teman-teman yang lain semata-mata berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk semuanya. Terkait pengalaman di dunia mistis, sebenarnya kalau mulai saya gak sadar, jauh sekitar tahun 2002 waktu saya umur sekitar 14-15 tahun pertama itu memang seorang tuh dulu penakut gitu. Oh, dari usia 14 tahun nih. Ya, di kecil memang saya penakut, cuman memang dari kecil almarhum bapak, kalau sering sih enggak, cuman almarhum bapak memang suka ziarah ke makam atau orang-orang soleh. Waktu itu saya sudah diajak. Nah, waktu pas pertama saya mungkin bukan tahu ya, mengalami kejadian mistis itu waktu tahun 2002-2003 itu waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya, waktu itu memang saya kan kebetulan kalau tidur itu sama ponakan tuh sering nginep lah di sini. Waktu itu saya kebetulan tidur sebelah sini, kamar ini. Memang kamar ini kan ini langsung kan menghadap keluar itu, gordennya itu kan yang dulu itu apa, transparan lah. Ya. Nah, gorden warna merah itu. Gorden dulu kan transparan Ya, gitu ya. transparan. Saya tidur tuh ngadep jendela, maka sudah tidur. Nah, ketika saya mau tidur, tiba-tiba berdiri tinggi sekitar setinggi jendela lah gitu. Perawakannya tuh kayak wanita, rambut panjang, pakaian putih, tapi gak ada mukanya, rata. Mukanya rata. Mukanya rata. Saya kaget, coba gemetar. Awalnya saya kira itu cuman mungkin halusinasi atau ketakutan saya. Iya. Saya coba merem, coba tidur, gak bisa lihat lagi. Masih ada sekitar hampir setengah jam lah. Sosok itu berdiri di sini. Di sini nih. Iya, di sini, tepat di sini. Kalau bisa di-shoot ini. Nah, ini kamar saya dulu waktu saya SMP itu di sini. Iya. Berdiri di sini. Saya kaget sampai saya baca-baca sebisa saya. Iya. Ya mungkin karena saya penakut ditambah gugup, takut gitu. Sehingga yang saya ingat tuh waktu itu saya baca Fatihah, surat Ikhlas, Al-Nas itu gak ada yang beres. Saking saya panik atau takutnya itu. Iya. Karena saya gak berani teriak. Nah, kenapa saya gak berani teriak? Saya pegangin tangan ponakan saya, takut ada apa-apa gitu. Iya. Takut ada apa-apa. Itu saya mencoba merem itu, tidur, memaksakan diri untuk tidur. Tiba-tiba, mungkin saya coba lihat ke jendela, masih ada. Saya nggak kerasa saya tidur saya pagi. Nah, pagi saya baru cerita ke orang tua, ke almarhum bapak sama ibu. Cerita, kata almarhum bapak, ya mungkin yang lewat katanya. Pak, semalam saya lihat ini ada wanita kok gak ada wajahnya depan jendela, liatin arah depan. Ya mungkin yang lewat, kata bapak. Nah, itu pertama saya pengalaman secara pengalaman mistis. 2010 waktu itu saya masih ingat, saya melamar kerja, diajak melamar kerja di salah satu perusahaan daerah sini, perusahaan minuman juga.
ya saya daripada gak kerjaan, karena memang ojek saya kan bukan motor pribadi tapi motor orang. Waktu itu kan udah gak ngojek lagi karena motornya udah dipegang lagi sama orang lain. Gitu. Ada kerjaan, akhirnya saya ngelamar lah ke perusahaan minuman itu. Saya masih ingat tuh, sebelum puasa itu 2010, sebelum puasa, kalau gak salah Juli sebelum puasa 2010 ya. Saya melamar sama temen, diajak sama temen, udah melamar, puasa itu gak ada panggilan. 3 hari habis lebaran ada telepon bahwa saya dipanggil kerja, besok mulai kerja. Nah situ saya alhamdulillah kerjalah pabrik minuman tersebut, kerja sekitar setahun 13 bulan, setahun lebih. Nah udah kerja 2011 akhir, saya kan 2010 tuh bulan kalau gak salah September atau Oktober lah kalau gak salah, itu Septemberan saya kerja tuh sampai Oktober 2011. Udah selesai kerja, habis kontrak waktu itu saya ngelamar lagi ke perusahaan lain, emang gak ada rezekinya, belum rezekinya gitu. Gak diterima. 2011 akhir tuh ada kejadian. Nah 2011 itu Oktober, kita Oktober kan udah habis kontrak. Nah 2011 akhir Desember 2011 itu ada musibah. Adik saya itu kena fitnah. Siapa? Adik fitnah, masalah lah yang lumayan gede lah gitu. Saya itu kan murung, kebetulan waktu 2011 akhir itu saya sering di situ tetangga sering numpang ngopi, malam tuh mungkin main gitar gitu. Bro, apa masalah gini dinyaranin gini aja, kan di belakang saya ini ada tetangga nih, belakang rumah itu tetangga. Nah di sana tetangga saya itu dia ada mungkin boleh bilang ahli spiritual, ahli mas juga gitu, orang Bogor, kebetulan lagi bertamu ke sini, coba aja ke sana kali aja ada jodohnya. Udah saya samperin lah, saya bilang kenalan dulu, namanya tuh Kianom, namanya Kianom. Kenalan, saya utarakan masalah saya gini, masalah ada gini. Kata Kianom ini, ya kena fitnah, tolonglah istilahnya pergi dulu beberapa hari nanti pulang. Udah saya tuh waktu 2011 saya tuh jujur masih nyimpan uang tuh hasil dari habis kontrak tuh, kalau gue bilang gaji terakhir lah gitu, saya simpan, saya kasih ke adik. Saya bilang sudah berangkat dulu kemana aja, kalau dia punya kenalan punya teman mending nginep dulu kemana gitu, saya kasih uang. Nah habis itu berangkat lah, memang alhamdulillah sekitar waktu masalah itu beres yang fitnah itu udah beres, selesai. Nah di sana kan spiritual ini yang bertamu ke tetangga saya belakang rumah itu memang ibaratnya tuh hampir tiap malam beliau di sini karena memang kenal juga gitu. Nah dari mulai situ awal perjalanan gaib yang lebih bukan fokus ya lebih sering ekstrim. Lah lebih ekstrim perjalanan gaib nih. Nah 2011 akhir tuh saya suka bertamu juga ke tetangga itu, karena suka dengerin cerita-cerita masalah gaib dari ahli spiritual ini, yang orang Bogor ini kayak namanya. Suka datang dengerin, kebetulan memang ibaratnya tuh seperti perkumpulan juga orang-orang sini juga lah gitu. Masalah keilmuan kayak pengajian kecil-kecilan lah gitu ya. Itu saya ikut orang lain tuh mungkin diajarin masalah entah keilmuan masalah yang lainnya gitu diajarin. Saya mah mungkin nggak tertarik, cuman memang saya merasa sadar diri bahwa saya itu orang yang banyak kesalahan atau dosa, sehingga saya memang ikut itu berarti memang saya suka tema atau obrolannya itu gaib. Nah waktu itu singkat cerita
sekitar hampir sebulan saya di sana itu mulai ada perasaan jenuh. Kenapa orang lain yang ikut tuh ada sekitar 6-7 orang itu mungkin secara memang mereka itu belajar ilmu, kalau saya enggak, memang dengerin gitu. Ada rasa jenuh, cuman denger aja ya, gitu. ada rasa jenuh. Enggak pernah datang lagi saya sekitar hampir 3 minggu. Udah nggak ikut lagi tuh Nggak ikut kumpulan. lagi. Nah, ada satu kejadian kayak gitu tuh, waktu itu guru ngaji saya sekaligus kakak dari ayah saya itu meninggal. Ya. Beliau ini ya salah satu mungkin sesepuh kampung di sini juga. Apa ya sebetulnya, paman ya? Uwa, kalau saya Uwa. meninggal. Nah, saya melayat lah sebenarnya. Nah, di tempat layat itu kan banyak orang tua yang memang mungkin memang murid-murid beliau yang dulu sudah belajar ngaji sama beliau kayak gitu. Kalau di kampung itu kan ada guru ngaji gitu. Iya. Kebetulan memang uak saya itu ngajar ngaji juga sekitaran. Selain di kampung ini, orang luar kampung juga sering belajar di sini. Iya. Meninggal. Nah, dari waktu mulai itu saya dengar ada 2 orang muridnya tuh ngobrol katanya bilang gini, jadi guru udah meninggal, sekarang kita berbakti untuk kita kali. Apa baktinya, kata yang satu lagi tuh yang ngobrol, kita ikut apa namanya, kalau gotong kerandanya, karena kan rumah Uwa ini dari tempat yang dari makam yang mau dikuburkan itu kan lumayan jauh lah, sekitar ada lah kurang lebih 500 meter. 500 meter, betul kan di kuburnya itu depan rumah saya itu ada rumah belakangnya itu cuma terhalang satu rumah, depan rumah saya makam buah saya. Yang suara apa sih? Kucing. Ya. Wah, kucing parah nih. Bikin parno aja dari awal. Tadi ada suara kucing suara ketawa gitu ya. Nah, terus Nah, itu saya Gotong juga, keranda. ya saya terus juga gitu obrolan 2 muridnya Uwa ini. Udah, ya saya juga ikut. Saya kita mati kan, beliau juga Uwa saya juga, guru ngaji saya juga. Saya bisa ngaji, sholat itu kan dari beliau. Iya. Ikut juga saya. Banyak yang ngusung keranda itu sampai sini. Kuburkan kan depan rumah saya itu kan ada makam keluarga dari kakek, dari ayah saya. Mang, kok hawanya agak ini, Mang? Ada apa? Enggak, mulai ini. Mulai. Ya, mungkin Mulai naik ya? ya. Jadi mungkin saya kan nggak tahu, bukan nggak tahu paham gitu ya, nggak tahu juga. Ya mungkin masa gaib sekitar ini kan, kalau boleh bilang kampung saya di sini tuh bukan nakut-nakutin ya, memang sering beberapa titik itu gangguan namanya itu Tempat ini lewat gitu. ya, kayak istilahnya kampung saya tuh memang perkara gaibnya itu masih kental. Masih kental, entah penampakan, kejadian mistis di kampung saya itu sering. Iya. Masih kental lah. Iya. Saya cerita, saya ikut ngusung randa sampai menguburkan lah. Habis itu saya pulang setengah 11 malam tuh, malam Senin. Saya masih ingat 6 Februari 2012. Kebetulan pas tanggal 13 Mulud kalau nggak salah. 13 Mulud awal. Saya pulang 13. Saya langsung tidur karena mungkin capek juga itu tidur. Nah, saya terbangun jam setengah 1 terbangun. Kenapa? Saya mimpi. Dalam mimpi saya itu saya lihat orang-orang tuh kayak ibarat kayak zombie gitulah. Hah? Kayak zombie banyak gitu. Zombie. Iya, kayak zombie gitu. Kayak orang pasar setan. Iya, mimpi itu jam setengah 1 itu. Dari arah utara. Karena kampung saya itu kan jalan ke atas kan dia jalan besar itu. Dari utara tuh banyak kayak zombie itu
ngejar orang-orang yang sadar, mungkin yang istilahnya masih sadar, pada lari semua. Ya, udah kayak lari. film ini ya, Iya. film Jambi. Pada lari orang. Nah, pas deket saya itu tiba-tiba dari atas langit itu hujan, tapi bukan hujan air, kayak mushaf Quran, kayak kitab gitu, kayak Quran. Kayak Quran tuh hujannya itu banyak dari atas langit itu turun kayak hujan Quran gitu. Nah, orang-orang kayak Jambi itu seketika mati semua. Nah, orang yang tadi lari mungkin kaget juga dalam mimpi itu, kok hujan Quran gitu. Saya lihat dari dalam mimpi itu orang tuh buka Quran itu, tapi yang anehnya waktu dibuka itu gak ada tulisan sama sekali, putih bersih, kayak Quran, bentuk kayak Quran gitu kan, kayak buku atau kayak Quran kan, bentuk kayak Quran gitu, tapi dalamnya bersih, gak ada tulisan apa-apa. Nah, saya ambil satu yang saya buka, memang semuanya putih, gak ada tulisan apa-apa kecuali halaman pertama. Kalau Quran kan bukannya bukan kayak buku biasa kan, dari apa? Dari kanan, dari kiri ke kanan, ya. kan sebaliknya kan. Dari kanan ke kiri. Ya. Saya buka, yang saya lihat masih ingat saya, itu sholawat. Nah, besok kan saya kaget. Ya. Nah, besoknya saya mau coba nanyain ke Ki Anam ini yang udah sekitar berapa, hampir sebulan, 3 minggu, sebulan lagi saya gak ketemu. Biasa gak nemuin lah gitu, karena mungkin jenuh. Saya nanyain, kata guru saya, kata Ki Anam ini gini aja, dijelasinnya nanti di rumah saya. Di mana rumahnya? Kan saya gak tahu. Saya, orang tua saya kan Cipaku, katanya di Bogor. Nah, saya punya keluarga, punya istri saya itu di daerah Halimun. Kalau di sini tuh Parung Kuda, Aras Kabumi itu, ke atas. Ya, Halimun. itulah pokoknya. Ya, daerah Halimun. Ya, pokoknya daerah situ ya. Ya. Kedekat ke orang Ya. tempatnya. Ke situ ada acara apa? Itu kan 14 Mulud kebetulan. Iya. Kalau daerah sini kan biasa Cimande itu ngebungbang ya 14 Mulud. Ya, daerah Cimande, kampung ya. Cimande, Caringin, Ya, Bogor. ya. Suka ada ngebungbang 14 Muludan. Ya. Kebetulan saya juga sama, cuman bukan tradisi yang mungkin setiap tahun diadain. Memang kebetulan jamaah majelis ini, majelis Ki Anam ini kan mengadain juga ngebungbang, tapi acaranya di rumah sana. Ya. Di rumah beliau. Ya, di rumah bukan di rumah beliau, tapi di rumah teman beliau juga yang Ya. sama-sama ahli spiritual. Ya. Cerita berangkatlah ke sana. Saya nggak pakai motor, nggak punya motor kan, saya nebeng lah gitu. Nebeng ke sana, berangkat. Nah, di sana mulai kejadian mungkin hal mistisnya itu. Apa? Nah, awal hal mistis yang menurut Mang Bodong tuh, maaf ya kalau kata mistis, menurut kita orang awam tuh, hal mistis itu berarti yang sifatnya tabu, sifatnya aneh, atau berhubungan dengan hal-hal yang di luar dunia kita, dimensi kita lah gitu. Nah, hal apa yang pertama kali Mang Bodong rasain? Waktu itu ada yang namanya itu kan perbulan tuh apa, katanya tahun-tahun 2012 itu kan ibarat masing-masing orang tuh yang punya hak keilmuan dari entah leluhurnya, itu waktu tahun-tahun itu tuh khodam atau keilmuannya tuh mencari wadah turunannya. Nah, waktu itu, nah bener Mang Bodong, di hari apa, hari 14 Mulud gitu. iya, malam 14 Mulud Ada itu. di malam 14 Mulud itu Iya. khodam. Ya, waktu tahun 2012 tuh yang saya ingat tuh guru saya pernah bilang di majelis, memang tahun 2012 itu bakal timbul orang-orang pilihan yang diberi kelebihan titipan ilmu dari Gusti Allah melalui perantara khodam leluhur orang tersebut. Beberapa orang tuh ada orang pilihan. Nanti bakal ada orang-orang aneh yang mungkin dasarnya dia tidak belajar ilmu, tapi tiba-tiba punya kelebihan ini. Istilahnya ya kepilih gitu ya. Iya. Kepilih jadi orang yang memiliki kelebihan. Nah, waktu itu kan bilangnya secara berkaitan ke agama itu kan kata
ahli spiritual temennya Ki Anom ini kan bilang manusia itu tidak dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat Gusti Allah itu memberikan kelebihan atau keanehan keajaiban kepada umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tuh ada kalau salah tuh 5 keberkahan maunah kalau saya ya keberkahan maunah terus karomah terus jat irhas juga termasuk irhas tuh sama yang satu lagi yang itu bukan non muslim atau misalnya orang-orang yang kufur apa istidraj atau istirojat atau sungkunan Iya. nah katanya tahun-tahun itu tuh yang mukjizat itu kan udah gak ada itu kan untuk para nabi rasul karomah untuk para wali Iya. mungkin kan kita gak tahu wali itu siapa karena kan wala ya'lamu wali tidak diketahui seorang wali kecuali oleh wali lagi. Nah, bukan berharap tahun-tahun itu yang keajaiban bagi orang-orang yang ini ada keberkahan atau maunah. Itu tahun 2012 itu bulan Februari 14 Maulud itu tanggal 7 Februari kalau nggak salah. Secara sadar kayak kesurupan, tapi enggak. Kalau kesurupan kan total memang enggak ingat. Saya memang ingat, tahu, saya sadar. Cuman mulut saya sama istilahnya gerakan badan saya itu ada yang menggerakkan. Saya bilang waktu acara sebelum kan acara itu kan acaranya kayak tawasul, baca Quran sama maulid. Nah, motong dia. Anu ginaheun. Naon? Naon? Adanya gitu kayak mandi. Kayak mandi. Cewek. Bagus sih kayak mandi gitu kan. Ngomong mandi gitu. Mandi cewek? Iya, kayak mandi cewek. Nah, kalau hari itu kayak mandi. Aya anu mandi, tiga anu mandi gitu cewek. Oh, dia. Belum mandi tuh. Heeh. Kadang di itu. Benar. Mang mandi itu wae. Tan dekat batu. Suka deh. Kadang ya. Kayak mandi gitu cewek. Heeh. Panamun dia teh mun horor kan ramai merandi wahangan tah gitu ngoyak budak leutik didinya. Tadinya tah. Bukan. Kayak temu saya itu ke jembatan gantung.